Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa pengetahuan Jumat tentang Alkitab sangat dangkal, sangat tipis. Tapi dia seakan-akan hebat dan pintar tentang itu. Dan dia mengatakan bahwa Rasul Paulus yang mengubah ajaran Kristen. Bahkan dia berani mengatakan bahwa Rasul Paulus mematikan akal sehat manusia. Tapi kalau benar-benar dia pahami penjelasan Bapak Bambang Nursena dan juga seorang murtadin di video berikut, maka saya percaya dia menyadari bahwa apa yang barusan dia sampaikan sangat salah dan tentu saja dia malu seumur hidup. Saudara dalam Tuhan, berikut cuplikan videonya. Ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1, ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19, Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Aduh. Gak usah keluar-keluar terlalu gede-gede suaranya, kiper jempret ya. Buktinya orang yang di luar Islam yang justru bisa sukses, bisa menciptakan hal-hal yang bahkan kalian butuhkan tanpa pengikut Kristus ya, tanpa penyembah Tuhan yang benar. Bagaimana dunia ini hanya mengandalkan kencing onta, bersifat ahistoris. Jadi misalnya ya orang nuduh bahwa Paulus itu telah memalsu Taurat. Mana yang dipalsukan Paulus? Dia tidak bisa menunjukkan. Misalnya ya kalau Paulus mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan, bukan Paulus yang ngomong begitu. Karena Yohanes kan bukan Paulus. Justru yang menekankan aspek keilahian Kristus secara bahasa yang sangat clear itu Yohanes. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di Paulus malah tidak clear, artinya memang Paulus sedang tidak berbicara tentang doktrin itu. Tapi Yohanes clear sekali. Untuk lebih lengkapnya, mari kita langsung saja simak video yang berikut. Dan sebelum menontonnya, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Gara-gara Jumat terbongkar sudah ajarannya ya, jadi jangan salahkan kita ya. Kalau kita juga akan membongkar kitabnya. Yang saya herankan ya, Zulkifli gak pernah memberikan edukasi tentang kitabnya, tetapi lebih suka hanya mendebatkan kitab orang ya, yang menginginkan bahwa kitab orang lain itu harus mengikuti apa yang menjadi pemahaman kitabnya. Sehingga di dalam setiap perdebatannya ya, dia selalu sok-sokan seolah-olah dia ngerti Alkitab gitu ya. Saya risih banget teman-teman saya keliling TikTok ya, nyari kadun gitu kan. Pas lagi masuk kok masih saja fokus hanya Alkitab yang dipermasalahkan. Kemudian ketika Kristen menjelaskan nggak mau. Saya bilang sudah, kalau memang nggak mau jangan dilanjutkan. Ngapain kita ngejelasin Alkitab lagi? Ya kan? Langsung aja balikin ke kitabnya, ya kan? Gitu kawan-kawan ya. Saya akan tunjukkan video ya, ini ya, sesuai dengan tema kita ya. Di mana si Jupret ya, yang selalu mulutnya selalu kata-katanya itu terlalu disuarakan dengan kencang-kencang ya. Tapi memang bisa menjadi idola loh, karena bagi Islam itu bukan perkara kamu punya pengetahuan yang bisa diambil atau hanya bisa mendebat. Nah itu, kalau andalan Islam itu yang penting bisa suara kencang, bisa mendebat, bisa ngoceh ya, bisa melawan kata-kata walaupun kata-katanya nggak ada kejelasan ya, itu mereka udah jadikan jagoan. Ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1, ini haram hukumnya pakai akal, betul itu, betul. Tidak boleh pakai akal orang Kristen itu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 19, Paulus mematikan akal sehat manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Aduh. Gak usah keluar-keluar terlalu gede-gede suaranya, kiper jempret ya. Buktinya orang yang di luar Islam yang justru bisa sukses,
bisa menciptakan hal-hal yang bahkan kalian butuhkan. Tanpa pengikut Kristus, ya, tanpa penyembah Tuhan yang benar, bagaimana dunia ini hanya mengandalkan kencing onta? Bagaimana dunia ini hanya mengandalkan mencium batu? Bagaimana nasib dunia ini kalau hanya mengandalkan onta? Ya, mikir Jumpret. Yang nggak pakai akal itu siapa sebenarnya? Kalau bicara akal itu, ya, Al-Quran bisa ditanya dan bisa menjelaskan. Nggak usah bahas 1 Korintus dan lain sebagainya. Ya, sejak kapan Rasul Paulus itu ngajak kita nggak mikir? Ya, sudah begitu dia mengatakan bahwa kita orang Kristen. Ya, baca itu teks originalnya, nggak usah pakai ditambah-tambah. Justru kitabmu dari terjemahan saja sudah ada kata sisipan yang jelas-jelas itu di luar teks originalnya. Pengertian teks originalnya. Ya, walaupun nggak ori ya, anggap aja lah original ya teman-teman ya. Kita ngikutin mereka aja. Sudah kitab katanya diklaim sebagai wah dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Oke lah, anggap aja lah original gitu ya. Ya teman-teman, tanpa campur tangan manusia. Kenapa? Tiba-tiba jatuh dari langit soalnya. Ya, anggap aja lah begitu. Sudah diklaim kitab yang udah jatuh dari langit, tulisan Allah sendiri, kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ya selalu ada kata-kata sisipan. Sudah kata-kata sisipan ditambah pula ada tafsir Jalalain, tafsir Kemenak, tafsir Quraish Shihab, Ibnu Katsir, coba. Belum lagi nih tafsir Malaysia ya, Kemenak Malaysia ya. Tafsir apa lagi tuh di Arab Saudi ya. Tafsir mungkin untuk Islam di Amerika. Nggak tahu yang nafsir itu ulama apa itu yang di Amerika ya. Ya teman-teman ya. Pokoknya dipadu-padankan sesuai ya, dianggap dijadikan bahwa Al-Qur'an itu harus dijadikan sesuatu yang indah. Ya, dari terjemahan dari original teksnya itu farjaha kemudian diganti perempuan. Yang dari original Arabnya zakar tiba-tiba diganti laki-laki. Padahal kan kalau laki-laki sama perempuan di bahasa Arabnya beda pula kan gitu ya. Ada bahasanya sendiri gitu. Nah, apa itu? Kenapa tuh Zulkifli? Kalau kau misalkan goceh begitu dikasih dalil kau jawab apa kau? Ya. Soal tadi Quran surat berapa Alkitab berapa tadi 1 Korintus berapa? Coba kita dengarkan lagi, nanti kita buka sama-sama ya kan kawan ya. Kita nggak takut. Manusia. Kecerdasan orang terpelajar dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 19. 1 Korintus 1 nomor 19. Oke, 1 Korintus 1 nomor 19. Oke. Dalam original teks habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui lahi. Dalam original teks terjemahan jujur. Jangan apa tadi dia bilang? Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh dihapuskan demi untuk beriman kepada Yesus. Baca 1 Korintus 1 nomor 9. Oke. Teman-teman ya, kita nanti cek ya bagaimana kata Rasul Paulus. Saya penasaran. 1 Korintus ayat berapa tadi? 1 Korintus 19 ya? Sorry. 1 Korintus ayat 19. Coba, ini perikopnya apa? Kebangkitan kita. Oke. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Ini justru perkataan Rasul Paulus kasih tahu Muslim, ya, bahwa Kristus itu dibangkitkan, dia itu bangkit. Terus kalian bilang tidak bangkit, begitu maksudnya ya? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya kalau memang ya dalam konsep manusia setelah mati ya sudah binasa selamanya di tanah ya, itu nggak usah pusing lah. Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia dan dia harus bangkit. Itu maksudnya di ayat 13-nya. Kemudian ayat 14-nya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya kalau Yesus nggak bangkit, iman orang Kristen itu gagal. Tapi karena ya fakta ya memberitahukan kepada kita Yesus itu bukan hanya sekedar bangkit, tetapi dia membuktikan setelah kebangkitannya hidup lagi selama 40 hari baru kemudian disaksikan oleh ratusan manusia bahwa dia naik kembali ke surga. Nah, yang jadi perkara adalah apakah Islam tahu soal ini? Enggak tahu. Tahu-tahu isi kitabnya apa?
sejahteralah aku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan aku bangkit kembali. Karena berhubung otak mereka nggak boleh mikir ya. Kenapa kok Isa itu mengatakan dia di saat di damai sejahtera ketika dia dilahirkan, ketika dia diwafatkan dan bangkit kembali? Itu nggak dipermasalahkan. Karena apa? Mereka yang nggak punya otak nuduh orang nggak pakai otak, ya kan? Enggak, Julkiper? Coba bantah saya. Kenapa kitab kamu mengatakan Isa itu ya dari kelahirannya ya dia melebihi kriterianya Muhammad loh. Ya, boleh ditandingi dari segala macam. Ya, dimulai dari kelahirannya dia berasal dari apa zatnya. Kemudian dari nubuatannya dia lahir sebagai tanda bagi alam semesta, seluruh alam semesta. Ya, itu berbeda dengan Muhammad. Walaupun ada sedikit kesamaan di sini ya sebagai tanda katanya ya, tapi tidak seluas yang dimiliki oleh Isa. Boleh buat perbandingan di situ kawan-kawan ya, di surat Al-Anbiya ya. Lalu ayat ke-15-nya apa? Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, artinya kalau cuma hanya rekayasa buat apa? Gitu loh ya. Percuma kalau buat rekayasa. Nah, terus ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya buat apa dia menjadi manusia? Kalau memang kebangkitan manusia itu tidak ada. Karena manusia harus bangkit kembali, Tuhan merencanakan sesuatu hal yang indah, bukan kebinasaan, melainkan kehidupan yang kekal, maka manusia harus mengalami kehidupan kembali. Nah, oleh karena manusia harus mengalami kehidupan kembali, saudara-saudaraku, dengan Kristus dia akan bisa bersama-sama di tempatnya yang di surga. Maka dalam Yohanes 14, Yohanes 14 ayat 1 ya teman-teman, Yesus menyebutkan bahwa dia telah menyediakan tempat bagi kita. Oke? Lalu kemudian, ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Yesus nggak bangkit, berarti kita ini belum menerima pengampunan dosa, atau belum menerima kasih karunia, atau saya samakan dengan orang yang belum menerima kabar baik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Terus ayat 18-nya apa? Sebelum sampai ke 19-nya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya ampun Tuhan. Memang manusia itu ya, nggak tahu mulutnya itu selain corong ya, rupa-rupanya kosong gitu ya. 1 Korintus ya ayat 19 itu menyebutkan apa? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang ini ya. Kita lihat dari ayat 18-nya dulu. Kalau diambil dari ayat 19 doang, maka kita akan menjadi salah paham. Karena apa? Ayat 18 sama 19 ini nyambung. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya kalau kita tidak percaya kebangkitan Kristus, ya, maka kita ini orang menjadi sia-sia. Ya, percuma iman orang Kristen mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau dia tidak bangkit, itu maksudnya. Ya, kemudian ayat 20-nya mengatakan apa? Tetapi yang benar ialah, tuh, ini si Julkiper nih, gak baca. Dia pikir ya baca Alkitab tuh sama kayak Al-Quran, satu ayat ada tafsirnya sendiri. Ya kan? Ya, 1 Korintus ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 19. Coba. Aku salahkah? 1 Korintus 1 ayat 19. Oh iya sorry 1 Korintus 1 ya tadi dia bilang ya, hikmat Allah dan hikmat manusia ya. Di ayat 18 menyebutkan sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Terus salahnya di mana di Julkiper? Ini ayat 18-nya dulu kita baca. Karena apa? Ayat 18 ini biasa dipahami sama umat Islam yang tidak terbiasa membaca kalimat ya. Maka dia mengatakan kalau orang yang menerima pemberitaan salib katanya orang bodoh. Padahal di sini disebutkan kalimatnya begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Gitu loh. Orang yang akan binasa itu menganggap bahwa pemberitaan salib itu ada suatu kebodohan. Begitu loh maksudnya. Sama dengan umat Islam.
Ya, umat Islam menganggap bahwa pemberitaan salib, pemberitaan Yesus mati di kayu salib adalah suatu kebodohan. Ya, tetapi, nah ini dia nggak baca selanjutnya. Kan di situ kan ada komanya. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, terus ayat 19, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di sini tuh bukan diajar orang tidak bisa mikir, tetapi bagi orang-orang yang sok-sok meninggikan dirinya, sok-sok yang berilmu kayak jumpret ya, maka sudah dilenyapkan sudah ke hikmatnya. Ya, karena apa? Dia sendiri mengeraskan hati, bahkan mencoba untuk membelok-belokkan ayat Alkitab atau membelok-belokkan fakta kebenaran. Dia sendiri yang membelokkannya, pada akhirnya dia tersesat sendiri, itu maksudnya. Ya, artinya kawan-kawan ya, Tuhan itu menginginkan bahwa kita itu boleh mengalami kehidupan kekal ya, melalui kesempatan atau anugerah yang diberikan kepada Tuhan dengan dirinya menjadi tebusan bagi pelanggaran kita. Ya, itu disebut grace. Ya, itu yang disebut anugerah, kasih karunia. Tapi kalau setiap orang tidak mau menerimanya, ya berarti salah sendiri. Hikmatnya pun akan hancur karena itu. Karena kehidupannya, pemikirannya, perkataannya terus-terusan membelokkan kebenaran. Gitu kawan-kawan. Sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi 1 Korintus 1 ayat 19 ya, ini mengungkapkan bagi orang-orang yang di mana ya dia hanya mengandalkan isi otaknya sendiri, kemudian kebenaran dibelokkan sesuai dengan pemikiran kitabnya sendiri ya. Ayat 20 mengatakan apa? Di manakah orang yang berhikmat? Hikmat di sini apa teman-teman? Hikmat di sini konteksnya adalah ya orang-orang yang memiliki gelar, entah dia dosen, entah dia dokter, ya entah dia guru ya, pengajar Allah, apalah pokoknya ya. Mereka akan dibinasakan hikmatnya. Ya karena apa? Orang-orang yang mencoba untuk mengandalkan pemikirannya sendiri, mengandalkan logikanya sendiri, mengandalkan kepintarannya sendiri ya, di situ akan dipermalukan Tuhan, bahkan dilenyapkan hikmatnya, dilenyapkan kepintarannya maksudnya. Ya, ini ada tertulis karena ada tertulis ya 19. Karena ada tertulis, ya. Terus ayat 20, di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi Tuhan Allah kita yang menyelamatkan orang-orang yang percaya akan pemberitaan salib, yang dianggap bodoh bagi mereka. Itu maksudnya. Karena orang-orang cerdas pun ya teman-teman, mereka menolak karya salib itu. Ya, ini bisa dipahami. Orang Kristen sangat paham dengan kitabnya sendiri. Karena apa? Kami sudah terbiasa membaca Alkitab kami dengan bahasa yang kami mengerti, jumret, ya. Bukan kayak kitabmu yang cuma satu kalimat tiba-tiba ada terjemahnya pun sudah dirubah, ya. Kemudian belum lagi ditafsir A, B, C, D, E, ya kan? Itu sudah gak karu-karuan, amburadul, makin hancur gitu loh. Ya. 19. Dalam original teks, habis itu terjemahkan dengan jujur. Jangan melalui. Kecerdasan orang bijak akan kuhapuskan, kata Paulus. Gak boleh. Makanya belajar Bible itu tidak boleh pakai akal. Aduh, kecerdasan orang pintar gimana? Gak boleh. Ya, pakai iman. Apa sih ini kok ya? Kalau mau belajar Bible pasti keluar dari Kristen kalau pakai akal. Oke, ya sudah. Contoh tadi, contoh. Ya, kalian Bapak, yang benar. anak, roh. Kami Kalian mau gimana, mau pelintir-pelintir gimana pun. Anda tidak bisa benar karena Anda tolak ukur benar itu akal. Oke. Tolak ukur Ya, benar Bang. itu akal. Semangat Bang melayani. Akalnya orang Islam itu di mana sih kalau kita ini keluarin uang disuruh cium-cium batu itu sebagai penembus dosa kita? Akal sehat kita di mana, jumpret? Hah? Orang Islam itu pakai akalnya di mana sih, jumpret? Ketika Al-Quran ditanya mereka jawab, harus tanya sama ahlinya dong, sama ahli Islam dong. Lah kalian selama ini punya iman nggak ngerti apa-apa gitu. Jadi selama ini kalian umatnya goblok semua gitu. Kok si jumpret ngatain kami orang Kristen yang nggak punya akal? Ketika umat Islam yang awam ditanya, ya tentang Qurannya bilangnya apa? Ya lawan tuh si Zulkifli katanya. Lawan tuh si Juma. Ya, lah dirinya sendiri nggak ngerti tapi sudah tampil, itu yang bingung saya. Dirinya sendiri nggak ngerti Islam, nggak ngerti Al-Quran, ya, tapi bisa komentar, membela Islamnya, kan bego namanya teman-teman. Orang membela imannya itu harus ngerti apa yang dia bela gitu loh. Dia membela apa itu kalau dia ditanya aja nggak ngerti kan gitu, ya kawan-kawan. Belum lagi
apa namanya ustadznya, mana pernah mereka mau di debat kitabnya. Akal sehat pakai yang gimana itu akal sehat di celana itu Jumpret? Kalau akal sehat di celana, bagaimana ngejawabnya ketika ditanya umat Kristen? Masa Al-Quran setiap kali ditanya dibahas katanya itu apa namanya penistaan? Akal sehat di mana Jumpret? Aduh. Kalian nih ya, kita ini ya sudah di era apa namanya? Era internet apa sih yang tertutup? Kalau zaman dulu mungkin ada banyak Muhammad KC ya. Yang sebelum-sebelumnya tapi tidak terekspos. Karena terekspos lah ya. Karena zaman internet lah ya mengungkap bahwa karena agama ini ada orang teraniaya. Bagi mereka membela agamanya dengan menganiaya orang. Sebagian umat Islam sampai murtad gara-gara berpikir akal sehat saya, aduh, ini kok ajaran saya begini amat ya. Masa cuma ngomong begitu aja di penjara sampai dikasih makan tai, dikasih injak-injak sampai di penjara puluhan tahun. Waduh, jangan-jangan ajaran saya yang salah ini. Ya? Jadi nggak usah ngajarin kita pakai akal sehat, Jumpret. Akal sehat yang kau gadang-gadang itu seperti apa sih? Sinilah masuk. Coba kita pengen tahu nih akal sehat yang dimiliki umat Islam itu kayak mana. Asal jangan kau bahas Alkitab lagi. Karena kau menganggap bahwa kami sudah tidak punya akal sehat. Buktikan kalau umat Islam bisa punya akal sehat dengan dalil yang saya akan kasih. Oke, ini mumpung saya baru mulai live-nya, silakan mungkin pengikutnya yang ngasih linknya ke sana, ke si Jumpret, ya. Akal sehat yang ditawarkan umat Islam itu kayak mana? Saya akan berikan pertanyaan, lalu bagaimana dia mengolah akal sehatnya ketika saya berikan dalil. Kasih tahu si Jumpret. Ini ada pengikutnya Jumpret ya? Kasih linknya. Jangan cuma hanya nyari koin di TikTok dia. Ya, kita kalau di live streaming di YouTube begini kita langsung tunjukkan datanya. Secara screen terang-terangan bisa dibaca semua orang. Ya, saya akan berikan dalilnya bagaimana akal sehatnya bisa berfungsi. Kasih teman-teman. Saya minta teman-teman kasih link yang saya sudah apa namanya nih, paku ini ya. Kasih dia. Suruh masuk ke sini. Akal sehat yang digadang-gadang sama si Zulkifli itu kayak mana? Dengan dalil yang akan saya kasih. Jawab. Saya tidak mau pusing dengan pembahasan Alkitab. Kalau cuma congornya cuma jerotos doang ya, terpaksa ya saya mute. Itu aturan saya. Dia sampai harus betul-betul bisa membuktikan bahwa orang yang memiliki akal sehat hanyalah Islam. Oke. Saya tunggu ya, Zulkifli Jumpret. Ini hari ini kita sengaja memang membahas kamu nih. Ini Bang ya, semangat Bang mempelajari firman Tuhan. Suatu saat saya percaya Tuhan tidak buta melihat secara pembelajaran Anda. Suatu saat saya akan lihat. Bagaimana ini bisa menjadi satu? Suatu saat saya akan lihat Engkau datang dan menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Suatu saat kita anggap ini manusia yang model seperti ada orang bicara dia nggak peduli, tapi ngundang di TikToknya. Orang punya etika juga enggak, ngomongin akal sehat, ya. Terus sudah begitu, ya dia sebut Bapak Roh Kudus dengan firman, dia katanya apa namanya ini, di ini mana bagaimana nih bersatunya? Dia pakai kertas disobek-sobek, ini analoginya dia di mana ini? Nah, kalau dirinya dipotong nih kepalanya, terus hatinya dipisahin, ya kakinya dipisahin, dimutilasi, ya memang nggak bisa. Harus disatukan, harus dijahit itu disatukan. Kalau dimutilasi terpisah. Ya, yang disebut apa namanya Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bagian dari dirinya tidak bisa terpisahkan. Emang Allah itu mati? Enggak kan? Walaupun dalam kemanusiaan dia menunjukkan dagingnya harus mati, tapi dia juga nggak mati dagingnya. Maksudnya menunjukkan bahwa dia harus turun ke dunia orang mati, ya. Dia memberikan kesempatan orang-orang terdahulu untuk menerima dirinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kembali kepada kodrat ilahinya. Itu yang betul. Lihat dirinya ya, ada akalnya, ada tubuhnya, ada rohnya. Terus terpisah gitu, ya mati dong namanya kalau terpisah. Zulkifli. Masa dia menganalogikan Bapa, Anak, dan Roh Kudus pakai kertas gini teman-teman nih, coba otaknya di mana? Akal sehat di mana dia? Kalau dia ngomongin begini, analogi gini di depan saya, berarti otakmu itu di warung, di pasar, ya, kepalamu lagi ngomong di sini, gitu ya, terus pantatmu di rumah gitu kan, Zulkifli gitu. Bisa saya gitu kan teman-teman ya? Kalau dia pakai analogi kertas yang terpisahkan begini, ya, konsep Tritunggal bukan model terpisah begini, ya. Ini siapa ini? Saya berharap ada Muslim masuk lagi. Selamat malam tipu-tipu. Selamat malam tipu-tipu. Buka mute-nya silakan. Selamat malam, salam Bu Fatimah.
Oh, Shalom ya, saya pikir kadrun. Saya itu lagi nunggu-nunggu mereka inilah. Itu untuk nama pengganti Suma itu, Bunda. Oh gitu. Saya gatel betul masalahnya. Saya gatel betul ini pengen nampolin dia ini. Kok teriak-teriak tiap hari cuma hanya membahas Alkitab saja, suara kenceng-kenceng pula ya kan? Sudah Itu gitu tong ngapain kosong. kita nggak pakai akal sehat. Tong kosong nyaring bunyinya itu, Bunda. Makanya sibuk nyari koin dong di TikTok, nggak pernah mau dia masuk ke sini. Kalau ke sini kita ada aturan, nggak boleh kayak pasar. TikTok itu kayak pasar, tau nggak? Aduh, kacau parah. Lanjut. Ingat ya kalian ya, suatu saat dimatikan. Tuhan Nah, kalau akal dimatikan, bisa nggak ini menjadi satu? Bisa. Ini satu, udah matikan akal. Satu kan? Satu, udah selesai. Gila kita. Ini dibilang Ya, mungkin dia kalau sudah ngalami otaknya terpisah sama kepalanya, itu baru dia mikir, oh iya berarti saya udah mati nih, gitu nanti dia. Ya, dia menganalogi Bapa, Anak, dan Roh Kudus terpisah, teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ada video dia lagi. Saya fokus sengaja memang ngebahas dia ini biar sekali-kali lah dia mau ke sini ya. Biar agak Kalau sedikit panas. tipu-tipu mute dulu, itu ada feedback tuh, Bu. Oh ya, di mute dulu Pak, tipu-tipu. Jadi biar nggak feedback. Ya, kita dengar. ketahuan siapa yang ke penjuru bumi, tergopoh-gopoh siang dan malam kemudian untuk mengajarkan Yesus itu Tuhan. Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen. Subhanallah, Islam suci dari itu. Islam menggaungkan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa alaihi salam datang ke atas muka bumi ini sebagai rasul utusan Allah kepada Bani Israel. Rasul utusan Allah. Yohanes 17:3, hidup ke Aduh, kalau Isa itu diutus hanya untuk Bani Israel, Jumpret, nggak usah lah dicaplok dalam Quran jadi bahasa Arab, ya? Mikir nggak nyampe ke sini? Umat Islam selama ini selalu di doktrin sama si Jumpret ini ya, supaya menganggap bahwa Isa itu bukan diperuntukkan untuk seluruh dunia, padahal kitabnya sendiri Isa itu ya, itu tanda bagi seluruh alam semesta. Tuh bahasanya pakai seluruh alam semesta. Baca surat Al-Anbiya, teman-teman. Kalau nggak salah itu mungkin ayat 19 sampai 21, itu mungkin sekitaran itu. Ya, itu berikan penjelasan tanda kelahiran Isa itu lebih istimewa daripada Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa kok disebutkan dia yang terkemuka di dunia dan akhirat? Emangnya yang masuk surga cuma orang Yahudi doang, Jumpret? Ayo anak buahnya Jumpret, mana nih? Kasih linknya. Kasih linknya. Tolong kasih linknya. Biar dia berani masuk ke sini, jangan cemen. Ya, masa dia cuma keluar berani cuma nyari koin di TikTok doang, gak berani di sini. Ayo, kalau memang Yesus itu adalah Isa, ya, kenapa Yesus yang katanya diutus di bangsa Israel doang tiba-tiba pindah di Arab, bahasanya Arab, diakui sebagai nabinya oleh orang Arab, ya? Terus kemudian di kitab Arab, teman-teman, Isa itu katanya terkemuka di dunia dan akhirat. Loh, dunianya Isa itu cuman Yahudi doang kah? Ayo akal sehatnya mau di mana nih akal sehatnya Jumpret? Ayo. Habis kamu ditelanjangi di sini, mampus kau nanti. Ya? Kita ambil kitabmu semua, mampus kau. Kalau kau pakai dalih bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel, ya, saya akan bantah dari kitabmu. Bagaimana tuh kitabmu, ya? Si Isa yang katanya dari Bani Israel, katanya diperuntukkan hanya untuk Bani Israel, tetapi dia terkemuka di dunia dan akhirat. Pertanyaannya, emang dunia dan akhirat itu cuman Bani Israel? Ayo, otaknya masih ada gak, Jompret? Jadi kamu yang ngatain kami umat Kristen tidak punya otak, di sini saya buktikan kau yang tidak punya otak. Ya? Terus saya mau tanya lagi nih. Kalau memang Isa itu hanya diperuntukkan untuk Bani Israel, dia disuruh datang lagi ke dunia itu yang kedua kali, bunuh babi. Babinya di mana babinya? Di Israel kah? Hanya Israel doang babinya? Babinya. Ayo, akalmu di mana, Jumpret? Berani nggak? Gemetaran nggak lo? Ya, sini saya pastikan kau saya buat gemetar kau. Bicaramu terlalu kencang ya, seperti pakai toa saja tapi kosong kau. Ayo kasih linknya, bagiin ke si Jumpret biar panas aja, saya pancing panas-panas biar dia mau masuk ke sini dia. Bu Fatimah, satu lagi Bunda. Isa kan Ya. kalimatullah. Berarti hanya untuk Israel, orang tidak. Makanya teman-teman ya. Jadi kitabnya sendiri ngomong apa, dia tentang sendiri gitu. Kalau kami bisa bicara, kamu pakai Yohanes 16 ya.
Atau Matius 16 ya, Matius 14 ya, atau berapa itu ya, saya lupa ya. Matius 15 kalau nggak salah ya. Ya, bahwa dia diutus dari bangsa Israel. Dari. Dia kata darinya dia buang. Kenapa? Umat Islam sudah tidak terbiasa mengerti kalimat. Karena ketika dia membaca Qurannya juga nggak paham kalimatnya, itu butuh tafsir ya. Jadi sudah nggak terbiasa membaca kalimat. Jadi kata darinya itu dibuang. Kalau bicara dari, konsepnya adalah seperti halnya dalam kitab para nabi Yesaya 43 bahwa Tuhan memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksinya, ini saksinya Tuhan. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bagi siapapun orang-orang yang mengakui Abraham, Ishak dan Yakub harus mempercayai bahwa kesaksian yang benar, utusan yang benar itu berasal dari bangsa Israel. Ketika Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memilih bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya, kesaksian peristiwa dan bangsa Israel lalu kemudian diperkembangkan untuk seluruh dunia. Karena apa? Tuhan memilih bangsa Israel. Segala sesuatu dimulai dari bangsa Israel. Itu yang betul. Jadi kalau kelakuan si para polimodar itu ya, itu mereka selalu hanya mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, tetapi Muhammad itu untuk seluruh alam semesta. Ayo, saya ajak kamu menunjukkan dalilnya kalau Muhammad itu untuk seluruh alam semesta, dan di mana kamu akan bisa menemukan bahwa Isa dalam kitabmu lebih tinggi daripada Muhammad. Ayo, Zulkifli, kita siap banting-bantingan ini untuk keluarin dalil. Ayo. Berarti dia menistai Al-Quran, Bu. Iya, makanya kenapa dia menghindari Quran? Karena sebenarnya gamparin mukanya dia sendiri. Ketika dia menyudutkan kekristenan, dia gamparin mukanya sendiri. Jadi ketika dia menabok kita, menyerang kita dengan Alkitab, kita serang balik dengan kitabnya. Begitu. Jadi itu jangan, yang benar, Bunda. Itu yang benar. Kita untuk dipermasalahkan lagi kitab kita. Karena apa? Kitab kita itu sudah dituduh dirubah-rubah lah. Kitab kita ini sudah kitabnya Paulus lah, kitab palsu lah. Sudah, stop. Kita langsung hajar mereka. Ya gitu aja. Ini saya udah gemes banget teman-teman. Saya udah siapin data untuk nabokin si Zulkifli ini. Minum air dulu, Bu. Kita permalukan di sini. Karena apa? Dia itu hanya keluar-keluar di TikTok nyari koin. Ya, sampai dia bikin klarifikasi. Kalau orang yang bilang katanya saya cuma nyari koin di sini, saya siap ke offline. Itu pun bagi para polemikus Kristen. Tapi kalau pendeta yang sopan cukup online. Tapi kalau penista offline, ya apa? Karena ngancem, tahu nggak? Mau ngajak perang fisik kan? Gitu kawan-kawan. Jangan cuma hanya dia karena dia sabuk, nggak tahu sabuk hitam atau sabuk apa dia itu taekwondo. Ya sudah, masuk aja ke MMA sekalian, ya kan? Buktikan di situ kalau kau lebih jago. Ya kan? Emangnya cukup bela diri, kau punya bela dirimu itu. Nah gitu kawan-kawan. Gak usah sok-sokan ya. Nah lanjut lagi, apa katanya nih? Kali itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Oke, kalau begitu kamu ngapain percaya Muhammad? Kalau kau satu-satunya mengenal Allah yang benar, Allah yang benar itu Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, di mana dia telah menyatakan namanya ke dunia, yaitu Yesus Kristus, yang adalah firman yang diutus menjadi manusia. Bukan utusan yang kau pikir itu seperti nabimu, jompret, ya. Jadi kenapa kau sudah mempercayai Yohanes 17 ayat 3, ya? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan satu-satunya Allah yang benar dan satu-satunya Yesus Kristus yang kau utus. Kenapa kau percaya Muhammad? Ayo, gimana Jumpret? Nah. Bunda, dia mau itu mengakui itu Allah yang dimaksud itu Allah SBT itu, dia mau itu. Politik. Ya, nanti kita tunjukkan Allah SBT-mu itu ingin menargetkan supaya manusia itu memenuhi neraka. Kasih dalil mampus dia nanti, ya kan? Betul. Mana Alkitab menyebutkan bahwa Yahweh itu punya niat untuk memenuhi neraka jahanam dengan manusia. Ayo, mana? Sama nggak itu Allah SWT? Jadi jangan hanya kata-kata Paijo sama-sama Paijo itu adalah bapaknya, nggak bisa. Harus dilihat dulu sama-sama namanya Paijo. Ya, Paijo ini sebagai apa? Harus dilihat dulu. Gitu loh teman-teman. Jadi jangan cuma hanya mengatasnamakan Allah, Allahnya dia. Ya, Allah kami itu Allah kami dan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub yang adalah Allah juru selamat. Juru selamat manusia, bukan seperti Allahmu yang memberikan batu dari surga, konon katanya dari surga untuk menebus dosa manusia, bukan. Ya Zulkifli, kamu bisa polemikus, saya polemikus saja pakai data, kamu bisa polemikus gak pakai data kamu nanti. Kamu mau ngeledekin kitab kayak manapun kamu gak pakai data.
Ya, tapi saya bisa bicara jujur apa adanya pakai data. Nanti kita ungkapin semua teman-teman. Biar hari ini kita bongkar sekalian karena punya alasan. Dia yang keluar-keluar duluan ya. Hidup kekal diperoleh hanya dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Kalau kamu pengen mengalami hidup yang kekal, percayai Yesus itu sebagai utusan. Gitu saja sudah. Hilangkan nabimu, berani nggak Jumpret? Ayo. Bunda, dia tidak mengerti itu kata utusan. Dia mau menyamakan utusan itu dengan nabinya. Iya. Begini Makanya dia. nggak apa-apa, pakai cara berpikirnya mereka nggak apa-apa, Pak. Cara berpikirnya mereka saja itu mereka udah jujur balik kok. Kita sangat tahu konteks daripada utusan yang disebut Alkitab itu nggak seperti itu. Kita bisa merujuk kepada Yesaya 55 ayat 11. Itu firman diutus loh. Firman diutus. Ya, dan dia akan melakukan kehendaknya. Firman itu diutus akan melakukan kehendaknya. Emang ada konsep di Al-Quran? Sebenarnya ada. Quran surat An-Nisa ayat 171 sampai 172 itu mengemukakan itu. Hanya gara-gara terjemahannya dikasih kata sisip-sisipan itulah yang pada akhirnya mengubah makna. Ya pada akhirnya apa? Menjadi keledelian seperti Jumpret ini. Ya, Jumpret sekarang gini saja, kita pakailah cara berpikir mereka. Kalau memang satu-satunya untuk mendapatkan kehidupan yang kekal hanya mempercayai Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan satu-satunya mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah utusannya. Kan begitu? Kenapa percaya Muhammad? Apa gunanya Muhammad? Ayo, Muhammad bisa apa? Ayo, bisa apa? Begitu caranya. Kalau pakai akal sehat, ngatain kita orang Kristen nggak punya akal sehat. Akal sehat kayak mana yang mau dibawa nih? Nanti tak kasih dalil, bagaimana dia akan menjawabnya? Bunda, tapi Kristen, begitu dia pergi membaptis. Kenapa? Ya, saya sedikit mau memberikan penjelasan apa tentang utusan. Yesus itu sebelum lahir sudah diutus. Beda dengan dia, nanti lahir umur 40 baru diutus. Itu. Jadi jauh. Oke, lanjut Bunda. Iya. Orang Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Siapa penyesatnya? Adalah mereka yang pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah datang sebagai manusia. Nah, kalau tidak mengaku yang datang sebagai manusia. Di mana-mana kalau manusia nggak ngomong gini, saya diutus ke Amerika sebagai manusia gitu. Dari sononya saya manusia. Ya. Gitu, Jumpret. Ya. Jadi yang disebut antikris itu apa? Antikris itu dia menyangkal, ya, menyangkal bapak maupun anak. Ya, anak itu dikategorikan sebagai anak manusia. Ya, kenapa dia mengatakan tadi sepakat dengan Alkitab bahwa dia diutus sebagai manusia. Bahwa firman itu datang sebagai manusia. Ya. Jadi bukan manusia yang dari sononya karena diutus sebagai manusia. Misalkan kayak Zulkifli dari Makassar ke Jakarta ya sebagai manusia, dari sananya sebagai manusia, mana bisa diutus si Zulkifli sebagai manusia? Enggak. Si Zulkifli diutus sebagai polemik begitu, ya, bukan sebagai manusia karena dari sonanya manusia. Kayak Muhammad ya. Enggak ada ceritanya Muhammad diutus sebagai manusia, enggak ada. Karena apa? Dari sononya manusia. Begitu loh, ya. Jadi enggak ada ceritanya Muhammad itu diutus sebagai manusia karena memang dari sonanya manusia. Begitu kawan-kawan, kita begitu bicara ini akhirnya kejepit sendiri kalau ngomong. Bukan. Itu finalnya. Kemudian terakhir ya, mohon maaf kepanjangan tapi saya harus ini karena saya lagi di gunung soalnya. Saya tadi sudah menjelaskan sedikit lagi deh. Boleh ya? Boleh ya? Iya, boleh. Oke, baik. Sedikit lagi. Nah, ketika kemudian kita sudah memahami nih, baik Al-Quran maupun kitab yang digenggam saudara kita Kristen, tahu Taurat hanya untuk Bani Israel, Injil hanya untuk siapa? Kalau mengatakan Taurat hanya untuk Bani Israel, kenapa Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah panik? Kenapa Allah panik, Jumpret? Saya mau tanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 120, kenapa Allah panik membuat isu, membuat fitnah bahwa orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada umat Islam sampai masuk agamanya mereka? Maka berapa kali saya pernah bertanya, sejak kapan orang Yahudi mempromosikan agama ke orang Arab? Sejak kapan orang Yahudi yang memiliki kitab Taurat mempromosikan agamanya ke seluruh dunia? Sejak kapan? Ayo, jawabnya gimana? Makanya gak usah sok-sokan Zulkifli kayak yang punya akal saja. Kau ngomong kayak begitu ya. Akal kami lebih jauh berpikirnya daripada pikiran kamu. Kalau umat Islam sudah dari sana dikasih kualitas ya, pasti sombongnya minta ampun, gak punya kualitas saja sombongnya minta ampun. Ya. Kalian menikmati produk-produknya Yahudi, tapi kalian mengutuk-ngutuk orang Yahudi aja, biasa aja kami. Nggak sombong lah kalian, tinggal penikmat saja sombongnya minta ampun.
Maka itulah Tuhan itu adil ya. Akal sehat itu bukan diperuntukkan untuk kalian. Gitu. Itu aja kok repot sih. Bani Israel. Injil yang mana? Markus 4 nomor 11. Yesus mengajarkan Injil Allah. Teman-teman. Gaya Polinikus itu ngerti gak? Pilih-pilih ayat. Gaya Polinikus itu lidahnya akan tiba-tiba ngejeplak begini. Kitab Injil itu sudah tidak original, tapi sudah campur tangan manusia. Sudah campur tangan Paulus itu, ya. Ada ini gini. Tapi tiba-tiba nanti dia ngambil apa namanya? Nyomot ya, yang sesuai dengan udelnya. Nanti kalau misalnya dia tanya, saya minta dalilnya, dikasih dalil, itu ayat sisipan itu. Itulah kelakuan si Jumpret. Makanya dulu waktu dia masuk ke sini, waktu sebelum debat, karena saya tahu persis dia cara debatnya dia itu, saya tahu persis. Itu dari zaman di grup WhatsApp, saya itu sering dikeroyok di grupnya mereka. Nah dulu dia bilang apa, dia bilang gini, saya tanya dulu, Bang Juma, sebelum membahas Alkitab, kitab mana yang kau anggap palsu dulu, catat dulu, jangan sampai nanti dikasih dalil, nanti kau bilang itu ayat sisipan. Saya ngomong sekakmat begitu duluan, kenapa? Karena saya tahu cara dia, makanya dia setengah mati kan, ya kan, setengah mati. Satu pertanyaan apa yang disempurnakan Muhammad, udah alasan sinyal nggak ada lah apa, habis itu kabur, ya kan, udah kabur, mempengaruhi teman-temannya nggak boleh masuk ke tempat saya, masuknya apa begitu. Ya, jangan masuk ke tempatnya si Fatimah itu. Saya lebih baik saya suka sama kambing dilipstikin atau gedebok pisang daripada Fatimah lu. Siapa yang mau ngajak pacaran? Siapa yang genit mau cintai dia? aduh Jumpret. Aduh. Ya. Ya, oke. Izin, sudah bisa berkomentar kita ini? Ya boleh sedikit, silakan. Nanti karena videonya masih panjang, karena kita juga harus masih terkait. Jadi saya juga mau dikatakan geram. Saya juga paling tidak ramah sih, bukan pada orang, tapi kepada ajaran yang kemudian yang kita imani diseleweng-selewengkan begitu, ya kan? Jadi begini, kekristenan itu tidak membutuhkan opini Islam soal siapa Yesus, sebab Yesus sudah diagungkan sebagai Tuhan itu jauh sebelum ada Islam, jauh sebelum Allah SWT itu dianggap sesuatu di Arab, itu amat sangat jauh, dan itu bukan karena Paulus. Sekarang kan mereka semua nyalain Paulus. Kemudian ada juga yang bilang bahwa Konsili 325 itu adalah kesepakatan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Padahal Konsili 325 itu tidak membahas soal itu, tetapi soal polemik Arianus pada ketika itu, Arius. Ya kan? Nah, tapi oke lah jika kemudian mereka mengatakan tahun 325 itu adalah hari atau tanggal di mana Yesus diangkat sebagai Tuhan. Tahun 325 itu Islam belum ada, masih jauh. Allah SWT belum jadi apa-apa, belum jadi satu-satunya di Arab, masih bersama-sama dengan 300-an lebih sesembahan teritorial. Dia pun salah satu kok di antara situ yang kemudian dirubah itu dari versi Quraisy menjadi versi Gua Hira. Kemudian saya juga geram sama semua. Bagusnya dia hadir dan saya juga mau debat sama manusia itu. Jadi ketika sengaja saya panas-panasin terus ini biar pengikutnya itu geram panas, langsung kasih linknya biar berani dia, biar jangan pakai daster terus ya. Iya. Karena memang setahu saya sih dia mau mendatangi channel-channel yang open camp. Saya tahu itu karena dia tahu bahwa orang-orang yang open camp itu selalu walaupun tahu kelemahan Islam, tapi pasti karena di Indonesia kan kita nggak sembarangan untuk membicarakan tentang kelemahan mereka itu yang begitu sangat-sangat. Nah, jadi ketika mereka mendatangi Alkitab, ayat-ayat manapun yang mereka pilih itu sebenarnya mereka lagi sedang pamer interpretasi gelap aja. Yang sebenarnya ayat-ayat yang mereka kutip-kutip itu tidak membicarakan atau tidak sama persis, hanya karena mereka melihat bahwa seakan-akan ayat itu mendukung opini bodong mereka itu, ya itu aja yang mereka jadikan jalan. Baru kemudian dikatakan di Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa inilah hidup yang kekal, itu bahwa mereka melakukan Allah dan Yesus Kristus yang kau utus. Dia Islam pada umumnya, polemikus ya, mengira bahwa kata Allah di sini menunjuk pada Allah SWT. Ini kan benar-benar nggak benar itu. Karena Allah di sini, Islam juga kebingungan sebetulnya ketika berpolemik soal kata Allah ini. Sebab sebenarnya tidak ada Allah bernama Allah, nggak ada itu. Elohim bernama Elohim nggak ada. Itu sebabnya ketika kata Allah itu diterjemahkan, atau kata Elohim diterjemahkan menjadi kata Allah di dalam bahasa Arab, itu karena dianggap padanan katanya kan sesuai. Padanan kata menunjuk kepada gelar, bukan kepada nama pribadi atau proper name. Kalau kata-kata Allah nggak usah jauh-jauh ke Allah Israel, orang pagan namanya juga Allah kok. Iya, makanya kan ada 300-an itu kan semuanya dikasih gelar Allah juga oleh penyembahnya masing-masing. Karena kan nggak mungkin Allah itu menunjuk kepada sesuatu yang dianggap punya Tuhan lah begitu. Jadi ketika namanya apapun itu bisa disebut Allah. Jadi Allah ini, Allah itu, dan itu sebabnya di Alkitab ada kata Allah huruf kecil yang memang menunjuk kepada Allah semacam itu. Jadi bukan nama Allah. Nah, anehnya ketika Islam belakangan ini merasa bahwa kata Allah itu adalah eksklusif ciptaan Islam. Ini sudah gila ini dunia
dunia ini, logika berpikirnya Islam ini. Mereka itu ngotot seakan-akan kata Allah itu adalah eksklusif milik mereka sendiri. Ini gile. Padahal kan sebenarnya Kristen itu sudah adalah di Arab jauh sebelum Islam ada, sudah juga menggunakan kata Allah. Tapi oke lah, kalaupun sekarang mereka mau ngotot ya kita kasih aja. Emang orang Kristen mengkultuskan kata itu enggak lah. Sementara itu dulu, lanjut Bu Fat, lanjut. Ya, Bu Fat, sebentar, sedikit Bunda. Jadi kalau dia hadir, saya tidak mau berdebat agama karena tidak akan pernah berpendapat. Saya hanya mau hantam dia dari sisi bahasa, makna dan pemahaman tentang bahasa dalam Alkitab dengan dalam bahasa kitab dia itu. Itu yang saya mau kejar dia. Pak. Dia di sini cuma teriak-teriak doang kok. Di sini cuma teriak-teriak doang. Kita kancing dia. Saya juga hantam dia dengan teriak-teriak aja. Tapi kan saya bisa bertanggung jawab apa yang saya teriak-teriakkan. Kalau dia kan nggak bisa. Gitu aja. Lanjut ya. Lanjut. Kisah Para Rasul 8, Filipus mengajarkan Injil Yesus, Injil Allah, Injil Yesus. Yang ada di gereja sekarang Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, surah-surah Paulus. Mana Injil Allah yang Yesus beritakan di Galilea ketika Yohanes ditangkap? Mana kemudian Injil Yesus yang diajarkan kemudian Filipus ketika Filipus dipanggil oleh Yesus memberitakan? Lukas tak pernah dipanggil, Markus tak pernah dipanggil, penulis Matius tak pernah dipanggil, penulis Yohanes tidak pernah dipanggil. Bukhari malah nggak tahu sama sekali, Muslim nggak tahu sama sekali, Mustad Ahmad nggak tahu sama sekali, Ibnu Majah nggak tahu sama sekali. Gimana jumpret? Sok-sokan ngomongin Isa juga, ya. Jadi janganlah goblokmu itu seolah-olah kamu itu pintar karena umatmu itu tahu, kamu tahu umatmu itu emang kebanyakan ambiar semua otak mereka kan. Maka kau bicara begini seolah kau pintar menurut kau sendiri, menurut golonganmu sendiri. Menurut kami ya kau lebih parah. Kenapa? Kau menggugat apa yang disampaikan oleh murid Yesus, ya, yang orang katanya tidak pernah ngomong sama ini, ono itu, Markus, Lukas dan lain sebagainya, ya. Bagaimana? Apa kabarnya Bukhari? Apa kabarnya Muslim, itu Majah? Ya, Mustad Ahmad, ya, Ibnu Hibban, apa itu? Siapa mereka? Sok-sokan ngebahas Yesus, ya, belum lagi nabimu. Urusan apa? Bu Fat, ya, dia tanyakan di sini, mana Injil Allah? Ya emang bagus tuh pertanyaan itu. Kita juga bertanya-tanya loh, di mana Injil Allah yang eksklusif diturunkan oleh Allah? Mana itu? Kita juga bertanya kok itu. Saya juga pernah menanyakan itu. Allah kamu tuh kayak mana sih ya? Allah katanya membenarkan kitab Taurat dan Injil. Udahlah, gak usah ngebahas Alkitab kita. Kalau memang gitu kamu gak imani, kita tanya, Injil yang dibenarkan Allahmu yang mana? Ya. Injil yang sudah dipalsukan dibenarkan? Atau Injil yang sudah hilang dibenarkan? Pertanyaannya hilangnya kapan? Kan gitu. Nah, itu bagaimana jawabnya? Muslim. Makanya kalau sudah di celana, jangan malah ngegoblok-goblokin orang yang punya akal. Kami punya akal banyak sekali, sampai bikin kamu gak akan mampu bisa menjawab, Jumret. Gak usah gara-gara koin ini sampai setengah mati begini sok-sokan ya. Paulus apa lagi? Ya, Paulus apa lagi? Jadi Injil yang dimaksud itu ketika Al-Quran menarasikan, itu hanya untuk Bani Israel. Itu hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Taurat, Zabur dan Injil hanya untuk Bani Israel. Kok tiba-tiba di dalam Qur'annya orang-orang yang mengikuti Isa adalah di atas orang kafir? Itu Quran surat Al-Imran ayat 55 tuh, Jumret. Ya? Terus sudah begitu enggak, Jumret? Di Quran surat Al-Anbiya ayat 91, ya, kelahiran Isa itu adalah tanda besar bagi alam semesta. Emang alam semesta tanda besar yang disebut Allah itu Israel doang, Dul? Baca, Muslim, semuanya kalian buka kitabmu sekarang. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, baca. Jadi kalau Jumret ngomong kayak begini, artinya dia menista kitabnya sendiri. Tak kasih dalilnya loh, kalian tinggal buka cross sendiri. Nanti kalau tak kasih ayat saya, nanti dikiranya itu rekayasa saya. Baca sendiri Qurannya, ya. Quran surat Al-Anbiya ayat 91, kelahiran Isa adalah tanda besar bagi alam semesta. Muhammad gak punya loh gelar ini, ya. Ada ayat yang sebelumnya itu cuma dia hanya tanda bagi alam semesta, begitu doang. Itu Muhammad. Tapi bukan tanda besar. Yang memiliki tanda besar bagi alam semesta itu Isa dalam Quran. Ya, salam sadar kalian. Makanya kalau si Jumret berani kesini ngomong begitu, aduh saya tabokin dengan kitabnya, berarti kau menista Quranmu, Jumret. Ya, lanjut. Mazmur 147, aturan-aturan. Oh ya, belum lagi. Ini Jumret sama umat Islam perlu tahu. Ini siapa sih, berisik banget, aduh. Pak tipu-tipu dari tadi saya udah mute ya. Tolong kalau pas lagi gak dipakai di mute, jangan dibuka, berisik banget. Ngilangin konsen saya deh. Nah, terus udah gitu ya, saya kasih tahu sama umat Islam semuanya. Ya.
Kalau memang Isa itu hanya untuk Bani Israel, kenapa dia harus mengetahui hari kiamat? Emang hari kiamat hanya untuk Bani Israel, seluruh dunia nggak kiamat gitu? Ayo, jawab apa? Kira-kira si Jumpret, kalau memang si Jumpret cemen nggak berani ke sini, ya, saya berharap itu pengikut pendugalnya itu suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, suruh ngejawab pertanyaan saya tadi. Ya, pakai kitabnya sendiri. Kenapa? Kalau memang Quran itu bisa membela dirinya sendiri, jawab juga pakai kitabnya. Oke? Tuhan, hukum-hukum Tuhan hanya diberikan kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya hanya untuk Israel, dan hukum-hukum Tuhan ini tidak untuk seluruh bangsa. Hah? Ketetapan hukum Tuhan tidak untuk seluruh bangsa. Berarti yang dikasih hukum oleh Allah itu nggak seluruh bangsa juga gitu. Gimana, Jumpret? Maksud lo Tuhan ini, Tuhan yang mana nih? Tuhan Yakub ini bukan Allah SWT toh? Hah? Allah SWT ini ternyata bukannya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub kan? Ayo. Mikir. Dah, gemetaran nggak lo, Jumpret? Saya bisa counter semuanya ya, congor kamu itu ya. Congor kamu itu cuman hanya suaranya doang yang keras, tapi zong. Ini buktinya saya bisa mengcounter semua. Kalau kamu bisa mengatakan bahwa hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub hanya berlaku untuk bangsa Israel, artinya disembah umat Islam itu berhala. Mau kan? Mau Jumpret? Ayo, mampus nggak kau? Ada blunder fatal dia di situ, Bu Fat. Keblunder semua. Karena saya bilang apa? Kalau bicara terlalu tinggi, keluar-keluar hanya sibuk menyerang kekristenan, ya, dia akan terjungkil balik sendiri, tahu nggak? Ya, saya itu ya memberikan edukasi dua pandangan dan juga merangsang untuk umat Islam berpikir. Saya pakai data dengan baik-baik dengan cara umat Islam berpikir. Kemudian saya tambahin bagaimana cara berpikir yang benar. Itu kalau saya nggak sembarang bicara saya. Tapi kalau dia keluar-keluar begini, ya teman-teman, kita semua bisa bantah. Kalau dia mengatakan bahwa Allah, Abraham, Ishak dan Yakub ketetapannya dan juga hukumnya hanya untuk Bani Israel, berarti umat Islam selama ini menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala. Siapkah, Jumpret? Ayo, mampus nggak ini? Ya, lanjut. Kita akan bongkar ya. Boleh saya tambah dikit, sebelum lanjut. Ya, silakan. Jadi si Zuma ini memang bodoh. Kenapa? Karena memang hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel. Betul. Tetapi hukum Nuh yang diturunkan pada Kejadian 9 itu untuk semua manusia. Yang jadi masalah, yang nggak diturunkan hukum itu kepadanya, cuma ikut-ikutan. Kan begitu? Ikut-ikutan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat bukan untuk mereka. Yang ditekankan pada pada Mazmur 147 itu masalah hukum Taurat. Bukan hukum-hukum untuk bangsa-bangsa lain. Itu untuk orang Yahudi memangnya si Zuma ini orang Yahudi. Enggak. Jadi sekali lagi ya, hukum Taurat itu diturunkan untuk bangsa Israel, untuk diikutin untuk bangsa Israel, bukan untuk orang lain. Kalau kamu mau bukan bangsa Israel, ikutin hukum Nuh yang disebut dengan 7 hukum Nuh. Itu untuk universal, bukan untuk seperti Yahudi. Yahudi itu harus ikutin hukum Taurat. Gitu. Kalau memang kamu konsisten, ikutilah hukum Nuh. Yang ikut-ikutan mengikuti hukum Taurat, nah ini yang jadi masalah. Padahal dia bukan orang Yahudi, hanya ke Yahudi-Yahudian saja, atau cuplak sana cuplak sini, sedikit-sedikit saja sebetulnya hukum makan saja nggak lulus. Hah? Si Zuma ini pasti makan lele, makan unta atau minum kencing unta toh? Itu dilarang di hukum Taurat. Kan hukum gitu. Taurat ada ikutan. Hukum Taurat ada berapa? Ada 4 kalau nggak salah, Pak. Dia punya itu. Jadi ya, ada hukum sipil. Kalau dijabarkan ada 613. Klasifikasinya mungkin ada 4. Ada hukum sipil, hukum moral. Ada tiga Pak. Iya, ada 3 dan hukum upacara kalau nggak salah. Karena hukum Taurat itu kan mulai bukan populer ya, mulai diadakan ketika mulai Israel Yahudi kuno itu, agama Yahudi kuno itu dilembagakan oleh Musa. Nah, jadi kalau untuk 10 hukum sendiri itu memang universal karena kan dia ditulis. Nah, itu justru yang ditulis oleh jari Tuhan sendiri ya, cuman itu Keluaran 31 ayat 18. Bahwa dua hukum itu yang memang ditulis oleh jari Tuhan sendiri. Jadi kalau hukum Taurat memang sih ada beberapa yang sudah tidak berlaku ya, sudah tidak berlaku. Tapi selebihnya untuk umum kok, untuk universal lah. Malah kalau semua hukum positif di dunia itu sebetulnya hukum Tuhan. Itu sebabnya kita terima. Bersifat ahistoris. Jadi misalnya ya orang nuduh bahwa Paulus itu telah memalsu Taurat. Mana yang dipalsukan Paulus?
Dia tidak bisa menunjukkan. Misalnya ya kalau Paulus mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan, bukan Paulus yang ngomong begitu. Karena Yohanes kan bukan Paulus. Justru yang menekankan aspek keilahian Kristus secara bahasa yang sangat clear itu Yohanes. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di Paulus malah tidak clear, artinya memang Paulus sedang tidak berbicara tentang doktrin itu. Tapi Yohanes clear. Baik, salam Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang dibahas oleh seorang murtadin dengan Juma di video awal, dan di video akhir tadi ada penjelasan Bapak Bambang Nursena tentang Rasul Paulus. Nah, seorang murtadin ini menjelaskan sekaligus menjawab semua pernyataan Juma. Ya, Juma lagi-lagi berusaha membuktikan Yesus bukan Tuhan dengan memperalat Paulus, mengatakan bahwa Paulus mengubah ajaran Kristen, Paulus mematikan logika manusia dan lain sebagainya. Dan saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, hamba-hamba Tuhan di video tadi ya dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga melalui mereka atau penjelasan mereka meluruskan pernyataan Juma yang selalu salah dan ngawur tentang ayat-ayat Alkitab. Nah, kita tahu bersama bahwa Juma ini ya tidak paham Alkitab. Dia bukan seorang Kristen, bahkan dia tidak pernah belajar ilmu Alkitab ke sekolah tinggi teologi Kristen. Jadi wajar saja kalau dia salah dan selalu ngawur untuk menafsirkan ayat Alkitab. Makanya saya selalu sampaikan bahwa lebih baik Juma ini tidak membicarakan Alkitab, karena dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Alkitab bukan ranahnya Juma gitu loh. Harusnya dia ya fokus dengan agamanya ya. Saya kadang berpikir, apakah Juma ini paham dengan agamanya, paham tentang kitabnya atau tidak? Sementara dia sibuk mengurus agama orang lain, mengurus kitab orang lain. Dia sibuk membahas kekristenan, Alkitab gitu loh. Ya, seperti dia pintar akan hal itu, tapi nyatanya tidak saudara dalam Tuhan. Ya, dia tidak paham Alkitab. Ya, dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Ya, jadi apa yang dia sampaikan, kutipan-kutipan ayat Alkitab yang disampaikan, itu hanya sekedar kutipan dan berdasarkan asumsi dia menafsirkannya, bukan penafsiran Alkitab pada umumnya, bukan penafsiran Alkitab yang benar gitu. Jadi sekali lagi hari-hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengirim hamba-hambanya untuk meluruskan pernyataan-pernyataan yang salah dari mereka yang memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab, termasuk si Juma ini. Ya, misalnya seorang murtadin di video tadi meluruskan semua pernyataan Juma, mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak mengubah ajaran Kristen. Rasul Paulus justru mengajarkan apa yang diajarkan Perjanjian Lama dan juga mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Itu yang benar. Sekali lagi, Rasul Paulus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Ya, Yesus berkali-kali menunjukkan dirinya sebagai Tuhan dan mengatakan bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Dan Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang dia layani bahwa memang benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak berbeda, ya, itu berkesinambungan, ya, itu sinkron saudara dalam Tuhan. Ya, Juma sendiri yang gagal paham tentang Alkitab. Dia sangat gagal paham terhadap Alkitab, sehingga dia tidak mengerti, walaupun dia membicarakan ayat-ayat Alkitab, ya, dia mengutip ayat Alkitab sana sini untuk mendukung apa yang disampaikan. Tetapi kalau saudara benar-benar perhatikan apa yang disampaikan, sebenarnya tidak berdasarkan kebenaran Alkitab sendiri. Memang ayat yang Alkitab yang dia kutip, tapi penafsirannya, penjabarannya, penjelasannya selalu saja tidak sesuai dengan konteks, tidak sesuai dengan sejarah dan lain sebagainya. Ya, itu yang terjadi ketika Juma mengutip dan membahas ayat Alkitab. Makanya saya sering sampaikan bahwa lebih baik ya Juma ini fokus dengan agamanya saja gitu loh.
lebih baik dia tidak membicarakan agama Kristen. Itu lebih memberkati daripada dia berkor-kor membahas kekristenan, seakan-akan hebat, seakan-akan pintar, seakan-akan paham tentang kekristenan, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah, kita juga bersyukur di mana Bapak Bambang Nursena menjelaskan persoalan ini ya, tentang Rasul Paulus. Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa Rasul Paulus adalah Rasul Yesus Kristus yang mengajarkan perjanjian lama dan juga meneruskan ajaran Yesus Kristus. Rasul Paulus menyampaikan kepada dunia, menyampaikan kepada jemaat-jemaat yang dia layani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sesuai dengan pernyataan Yesus, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Yesus. Ya, Bapak Bambang Nursena mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak mengubah ajaran Kekristenan. Ya, justru Rasul Paulus memperluas Injil keselamatan kepada jemaat-jemaat yang dilayani dan juga kepada kita hingga hari ini. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selebihnya seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan dan komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan dan komentar yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersuka cita, membuat iman kita teguh di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.